Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terhormat Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pesantren Super Kamil Roibah Hanifida dan Mbak Rifki selaku Menteri Peta Imajinasi dan teman-teman yang saya cintai. Oke, pada malam hari ini saya Isma, saya akan mempresentasikan tentang peta imajinasi saya yang menjelaskan kitab Al-Faraidul Bahiyah yang kaidah umum nomor 11, 12, 13, 14, dan 15. Nah, yang pertama yaitu yang kita akan jelaskan tentang kaidah nomor 11. Nah, di kaidah nomor 11 ini kaidah nomor 11 itu berbunyi al-khuruju bid-dhamani. Artinya hasil manfaat itu harus diimbangi dengan tanggungan. Nah, di dalam kaidah ini contoh dalam kaidah ini adalah ketika kita tuh misal kita membeli sepeda. Kita punya sepeda dan kemudian kita sebagai penjual, kita menjualkan sepeda kita seharga 10.000 misalnya. Seharga 10.000. Nah, terus kita tuh bilang kalau misal Dina kelihatan. Iya, Bang. Iya. Nah, terus kita tuh bilang kalau misal onderdil dari sepeda kita itu bagus, nggak ada yang rusak. Nah, ternyata saat orang lain telah membeli sepeda kita, ternyata ada onderdil yang rusak. Nah, kemudian si pembeli itu mengembalikan kepada si penjual. Nah, terus si penjual itu meminta ganti rugi atau biaya sewa pada saat digunakan sepeda itu. Tapi itu tidak dapat dikabulkan karena itu sudah menjadi kayak tanggung jawab dari si pembeli. Jadi kan udah dibeli itulah pokoknya. Jadi pemilik yang penjual itu tidak bisa tidak bisa ganti rugi, tidak bisa minta ganti. Terus yang selanjutnya contohnya itu ada kayak misalnya terus selanjutnya itu adalah kaidah nomor 12. Nah, di sini kaidah nomor 12 itu bunyinya al-khuruju minal khilafi mustahabun. Nah, maksudnya itu adalah artinya adalah keluar dari khilaf itu atau perbedaan menghindari perbedaan pendapat agar tidak terlalu tajam, itu hukumnya mustahab atau disenangi. Tuh, contohnya ketika kita tuh musafir, kita menjadi musafir. Nah, musafir itu kan ada pendapat lain bahwa musafir itu wajib jamak qashar, wajib jamak atau qashar. Tetapi Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa qashar itu tidak wajib. Terus maka kita itu keluar dari khilaf itu. Masuk khilaf ini adalah perbedaan pendapat, keluar dari situ. Maka akhirnya Imam Syafi'i itu membuat fatwa bahwa qashar itu hukumnya adalah sunnah. Itu kita mending yang mengikuti yang keluar dari itu. Jadi kita juga nggak bilang wajib, juga nggak bilang tidak wajib. Berarti kita bilangnya sunnah. Itu keluar dari khilaf tersebut. Terus lanjut kaidah nomor 13. Nah, kaidah nomor 13 yaitu berbunyi ad-daf'u aqwa minar raf'i. Nah, itu artinya adalah menolak itu lebih kuat daripada menghilangkan. Jadi menolak itu lebih kuat daripada menghilangkan. Nah, contohnya dari kaidah ini itu adalah, jadi semisal ada laki-laki itu akan Jadi ceritanya itu ada laki-laki mau nikah sama perempuan tapi Kristen. Terus kan otomatis mereka tuh berbeda agama kan? Jadi menurut perbedaan itu, maka dengan seketika meskipun suaramu bagus pergi, aku pergi. Nah,
kaidah ke-13. Nah, contohnya dari kaidah ke-13 ini, semisal ada laki-laki itu mau nikah dengan perempuan tapi dia Kristen. Jadi kan otomatis itu adalah perbedaan agama. Nah, maka dengan perbedaan itu seketika juga pernikahan itu bisa juga membatalkan sahnya pernikahan tersebut karena perbedaan agama tersebut. Jadi ya itu contohnya kaidah nomor 13. Nah, terus lanjut kaidah nomor 14. Nah, di kaidah nomor 14 ini bunyinya ar-rukhsulatunatu bil ma'asi. Artinya itu adalah kemurahan itu tidak dapat dihubungkan dengan kemaksiatan. Nah, contohnya di dalam kaidah ini itu adalah ketika kemurahan itu kayak dalam puasa, dalam sholat, dalam jamak qashar dan lain-lain. Itu semisal kemurahan tersebut. Jadi kan semisal kita menjadi musafir, kita bepergian jauh. Dioperasi. Jadi kita tuh bepergian jauh kan. Nah, terus kita boleh menjamak qashar. Tapi kok itu boleh. Itu kan kemurahan, termasuk kemurahan. Tapi kemurahan itu akan nggak bisa dihubungkan. Semisal kita tuh bepergian tapi berpergian dalam maksiat, jadi pergi mau mabuk-mabukan gitu, itu nggak boleh karena itu maksiat. Jadi kemurahan itu tidak dapat dihubungkan dengan kemaksiatan. Nah, terus yang terakhir itu adalah kaidah nomor 15, yaitu bunyinya ar-rukhsulatunatu bisyaki. Maksudnya itu artinya adalah kemurahan itu tidak dapat dihubungkan dengan keraguan. Nah, contohnya itu kayak semisal kita bepergian ke rumah teman kita, tapi teman kita tuh jaraknya nggak terlalu jauh. Nah, terus maksudnya nggak terlalu jauh itu dia nggak boleh menjamak qashar, masih jaraknya itu belum cukup untuk menjamak qashar. Nah, kemudian ternyata setelah kita nyari ke tempat teman kita, nah ternyata rumah teman kita itu bukan tempatnya itu bukan terlalu jauh. Jadi itu tempatnya di kota itu, tapi masuk ke pelosok-pelosok jauh gitu. Nah, terus dia ragu, ini jaraknya udah cukup untuk jamak qashar belum gitu. Jadi itu, tapi kalau udah ragu kayak gitu, itu udah nggak boleh menjamak qashar. Udah nggak bisa jamak qashar karena dia sudah ragu jaraknya udah cukup atau belum gitu. Jadi itu nggak bisa buat jamak qashar. Jadi kalau sudah ragu itu tidak, jadi kemurahan itu nggak bisa dihubungkan dengan keraguan. Oke, jadi hikmahnya kita di sini lebih mengetahui tentang jamak qashar, tentang hasil manfaat, terus menolak itu lebih baik, lebih kuat dan lain-lain. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.